Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam, syahrul Quran, syahrul jud, syahrul tilawah, syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat isya dan tarawih Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenan, iradah, inayah dan taufiknya lah sampai malam hari ini kita masih diberi nikmat panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan untuk beribadah, berpuasa di bulan suci Ramadan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua kelak mendapat syafaatnya di hari kiamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah, judul kultum pada malam hari ini adalah Ramadan akan pergi meninggalkan kita semua. Ini judulnya sedih ini. Ramadan akan berpisah dengan kita semua. Itu judul yang diberikan kepada saya. Jamaah yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan dan Ramadan akan meninggalkan kita. Besok pemerintah melalui Kementerian Agama akan melaksanakan sidang isbat. Kita tunggu saja, mudah-mudahan tidak ada perbedaan dalam merayakan hari raya Idul Fitri ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang agung, tamu yang agung, bahkan disebut Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Jadi nggak ada bulan yang paling mulia selain bulan suci Ramadan. Tapi bukan Sayyidus Syuhurnya, bukan tamu agungnya yang harus kita ingat sebagai seorang muslim. Ramadan ini adalah bulan madrasah, bulan tarbiyah. Di bulan suci Ramadan ini kita digembleng, dididik seperti anak yang belajar di sekolah. Makanya Ramadan, kata Imam Syafi'i, saking mulianya itu ada 32 nama sebutan Ramadan. Ramadan, Syahrul Quran, Syahrul Jud, Syahrul Tilawah, Syahrul Musawah, Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah. Saking mulianya ada 32 nama untuk sebutan Ramadan. Syahrul Tarbiyah. Nah, artinya di bulan Ramadan ini kita bukan sekedar berpuasa, tapi kita ini lagi dididik oleh Allah melalui ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita dididik kejujuran, kita dididik integritas, kita dididik kedisiplinan, kita dididik membangun empati, dan berbagai macam pendidikan lainnya. Itu bisa kita dapatkan melalui pendidikan di bulan suci Ramadan. Jadi itu yang harus kita ingat, yang harus kita resapi sebagai seorang muslim. Jadi bukan sekedar menahan lapar, haus, tidak melakukan hubungan seksual di siang hari dan lain sebagainya. Itu memang sesuatu yang harus kita lakukan bagi orang yang berpuasa. Tapi di balik itu ada nilai-nilai pendidikan
yang harus kita ingat dan harus betul-betul masuk ke dalam hati sanubari kita umat Islam yang melaksanakannya. Ini yang harus kita ingat. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, perginya bulan suci Ramadan, berakhirnya bulan suci Ramadan, itu bukan berarti kita akan meninggalkan kebaikan yang selama ini sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini hampir 90% umat Islam ini menjadi baik, Pak, di bulan suci Ramadan ini. Orang yang gak pernah ke masjid, rajin ke masjid. Orang yang gak pernah baca Quran, mendadak rajin baca Quran. Orang yang selama ini gak pernah empati, mau peduli, rajin berbagi di bulan suci Ramadan. Artinya pergi dan akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Yang harus kita ingat sebagai muslim adalah kita harus melestarikan nilai-nilai baik yang sudah tertanam selama di bulan suci Ramadan. Berakhirnya Ramadan bukan berarti kebiasaan baik, amal soleh yang sudah biasa kita lakukan menjadi hilang hanya gara-gara Ramadannya pergi. Itu maknanya. Jadi jangan sampai kita ibadah rajin ini hanya di bulan Ramadan. Jangan rajin qiyamul lail hanya di bulan Ramadan. Jangan kita takut akan maksiat kepada Allah ini hanya di bulan Ramadan. Justru dengan berakhirnya perginya Ramadan, kita ini diingatkan untuk terus istiqomah melestarikan kebiasaan baik yang sudah tertanam menjadi kebiasaan baik di bulan Ramadan. Mari sama-sama kita dawamkan, kita istiqomahkan setelah Ramadan berakhir. Ini nilai yang harus ada pada diri kita umat Islam. Nah, oleh karena itu jamaah Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah, ada seorang ulama namanya Imam Bisri Al-Hafi. Ini ada di kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibnu Rajab. Imam Bisri ini suatu hari ditanya, qila li Bisrin, inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan. Wahai Imam Bisri Al-Hafi, bagaimana saya melihat ada orang kaum yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan, yang rajin ibadah dan sungguh-sungguh ibadahnya itu hanya di bulan suci Ramadan. Imam Bisri Al-Hafi ditanya, bagaimana tuh pandangan Imam Bisri kalau ada orang Islam yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan, yang rajin ibadah, mau datang menghadap kepada Allah itu hanya di bulan Ramadan. Faqala, lalu Imam Bisri berkata, inna bi'sal qaumi la ya'rifunallaha haqqan illa fi sahri Ramadan. Kata Imam Bisri adalah seburuk-buruknya kaum orang muslim adalah orang yang hanya dekat kepada Allah, hanya mau datang ke rumah Allah, hanya mau berbuat baik hanya di bulan suci Ramadan. La ya'rifunallaha haqqa illa fi sahri Ramadan. Kata Imam Bisri, itu seburuk-buruknya perilaku umat muslim yang apabila hanya rajin beribadah, bersungguh-sungguh ibadah hanya di bulan suci Ramadan. Lalu kata Imam Bisri Al-Hafi, inna salih ya'buduna wa yajtahiduna fi sanati kullaha. Kata Imam Bisri, yang baik, yang benar, yang maslahat, yang soleh itu adalah orang muslim yang beribadah dan bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah fi sanati kullaha, dalam satu tahun semuanya ia rajin datang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu muslim yang baik, yang soleh. Kata Imam Bisri Al-Hafi, adalah muslim yang ibadahnya bukan angot-angotan, bukan musiman, tapi pisanati kullaha, dalam satu tahun ia betul-betul rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang baik. Jadi kata Imam Bisri Al-Hafi, orang muslim yang rajin ibadah saja belum dinilai baik, kata dia, kalau ibadahnya hanya musiman,
Selesai Ramadan balik lagi ke habitatnya. Asalnya tukang maksiat, maksiat lagi. Asalnya tukang korupsi, korupsi lagi, nggak takut lagi sama Allah. Itu kata Imam Bisri Al-Hafi, orang yang salah, orang yang buruk, meskipun dia selama Ramadan baik ibadahnya, rajin mendekatkan diri kepada Allah, bersungguh-sungguh, tapi kata Imam Bisri Al-Hafi, bi'sal qaumi la ya'rifunallaha haqqan illa fi sahri Ramadan. Tetap menurut beliau yang paling baik adalah kita istiqomah, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah pisanati kullaha. Dalam 1 tahun kita betul-betul maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kultum yang sangat singkat ini dapat menggugah, dapat memberikan pencerahan, menjadi pengingat, wasiat, nasihat bagi diri saya sendiri dan bagi para jamaah sekalian. Mari kita lestarikan kebiasaan baik di bulan Ramadan ini. Mari kita dawamkan, kita istiqomahkan. Selesai Ramadan sama ibadah kita seperti di bulan suci Ramadan. Jadi jangan gara-gara Ramadannya berakhir lalu berakhirlah ibadah yang biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Naudzubillahi min zalik. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah, ini saja di penghujung kultum ini. Mari sama-sama kita manfaatkan sisa waktu yang tersisa ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Aisyah, istri Nabi, Aisyah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asru sadda mi'jarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Kata Aisyah, suamiku itu, Rasulullah itu, apabila di penghujung bulan suci Ramadan 10 hari terakhir, sadda mi'jarahu, Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya. Jadi Nabi itu melipat gandakan ibadah kepada Allahnya di penghujung akhir bulan suci Ramadan. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Tidak pernah, kata Aisyah, Nabi tertidur pulas, tapi Nabi mengisi malam-malam 10 hari terakhir ini dengan beribadah, melipat gandakannya, bahkan berlipat kali lipat di luar 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Wa aiqadha ahlahu, lalu kata Aisyah, Nabi membangunkan anak istrinya, keluarganya untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi faktanya hari ini yang terjadi di negara kita muslim terbesar ini sebaliknya, jauh dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Di penghujung akhir justru konsentrasi dan fokus ibadah kita kepada Allah mulai rusak, terpecah dengan mempersiapkan hari raya Idul Fitri. Ribut beli baju baru, ribut nyiapin makanan serba enak, ribut mudik, udah nggak inget taraweh, udah rusak ibadah kita. Orang makan minum sudah berani siang hari di bulan Ramadan, udah nggak takut sama Allah, udah nggak ada rasa malu lagi. Padahal ini bulan suci Ramadan. Itu yang berbeda dengan Nabi kita. Padahal kita umatnya, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terjebak dengan tradisi, budaya konsumtif, budaya materialistik. Lebaran diartikan dengan pembaharuan secara ekonomi, akibatnya rusak ibadah kita gara-gara nguber target-target Lebaran, yang padahal Lebaran itu tidak akan berarti Idul Fitri itu kalau puasanya nggak full, kalau ibadahnya nggak full. Apalah artinya merayakan Idul Fitri, pakaiannya baru tapi imannya berkarat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bagus hanya luarnya, sementara batinnya rusak kepada Allah karena dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min zalik. Hadirin yang berbahagia, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.